Napoli akhir-akhir ini banyak menyita perhatian publik berkat permainannya yang atraktif. Selain tentu beberapa pemainnya yang bersinar, di balik itu ada sosok yang meraciknya. Ya, dia adalah si gundul Luciano Spalletti, pelatih kawakan Italia yang sudah 2 musim bersama Il Partenope. Namun siapa sangka bahwa karir pelatih berkepala pelontos itu sudah melanglang buana ke beberapa klub-klub besar Italia. Bahkan pernah sampai ke Rusia. Awal karirnya pun bahkan dimulai dari beberapa klub kecil. Disitulah ia ditempa dengan berbagai pengalaman yang membuatnya bisa seperti sekarang ini. Meskipun dalam karirnya ia tak bergelimang gelar, tapi identitas dalam melatihnya sangat kental. Spalletti termasuk salah satu pelatih Italia yang berani dalam menghadapi tantangan maupun pemecatan yang singkat. Uniknya, ketika dipecat dari klub, ia tak malu untuk bergabung kembali jika diminta. Datang, dipecat, kemudian kembali adalah siklus yang lekat dalam perjalanan karir Spalletti sebagai pelatih. Sebagai contoh, saat ia di Sampdoria musim 1998-99, Spalletti hanya bertahan 6 bulan. Lalu 2 bulan berselang, Sampdoria mengontak Spalletti untuk melatih kembali, dan ia pun menerimanya, meski pada akhirnya ia gagal kembali. Situasi serupa juga terjadi ketika ia menangani Venezia di musim 1999-2000. Baru melatih 5 bulan, ia sudah dipecat. Namun 1 bulan kemudian ia diminta kembali lagi untuk melatih. Bahkan terjadi ketika ia di Udinese. Spalletti didatangkan Udinese pada musim 2000-2001. 4 bulan kemudian ia dipecat. Lalu Udinese memintanya untuk kembali melatih pada musim 2002-2003. Dan ia kembali mau menerimanya. Selain berani menanggung segala resiko pemecatan singkat, ia juga berani dalam hal gaya bermain. Kita tahu Italia di periode 90-an maupun 2000-an awal masih lekat dengan gaya bermain ala Catenaccio. Pola pertahanan Grendel ala Italia yang sangat dikenal itu. Kebanyakan pelatih asal Italia masih mengadopsi gaya bermain itu. Namun Spalletti memilih jalan pedang yang berbeda. Alih-alih menerapkan pertahanan Grendel, jauh sebelum melatih Udinese, gaya bermain Spalletti adalah sepak bola menyerang. Gaya itulah yang sangat melekat pada Spalletti, bahkan hingga hari ini. Gaya permainan menyerang si gundul sudah terlihat ketika awal meniti karir kepelatihan di Empoli. Ia benar-benar baru dikenal publik ketika membawa Empoli promosi ke Serie A pada musim 1997-98. Spalletti masyhur dengan gaya permainan menyerangnya yang atraktif. Tak heran kalau ia menelurkan banyak penyerang-penyerang handal ketika itu, macam Antonio Di Natale maupun Luca Toni. Gaya itu ia bawa ketika menangani Udinese pada periode 2002-2005 dan terbukti mendulang kesuksesan. Ia selalu membawa klub yang bermarkas di Friuli itu selalu finish di 10 besar Serie A. Bahkan Udinese mampu masuk kualifikasi zona Eropa, yakni di UEFA Cup. Ia pun banyak menempa pemain-pemain bernaluri menyerang macam David Di Michel, Jan Kulowski, Montari, David Pizarro hingga Vincenzo Iacquinta. Puncaknya di musim 2004-2005 ketika itu Spalletti mampu membawa Udinese finish di 4 besar. Sebuah pencapaian yang langka bagi klub. Udinese tak terduga mampu diantarkannya masuk ke Liga Champions. Meskipun begitu, anehnya di musim berikutnya Spalletti malah urung menemani Udinese untuk berjuang di Liga Champions. Ia lebih memilih mengundurkan diri dan menerima pinangan klub ibu kota AS Roma. Gaya bermain menyerangnya makin bertaji ketika diterapkan di Roma dengan materi pemain yang lebih baik. Bahkan ia lebih revolusioner lagi dalam hal taktik. Ketika taktik false nine belum sepopuler sekarang, Spalletti sudah memulainya di Roma. Ia menggunakan Totti yang notabene seorang trequartista menjadi seorang yang dipasang sebagai ujung tombak.
Hasilnya brilian. Serangan Roma tak mudah dibaca lawan. Lini kedua Roma yang diisi pemain macam Mancini, Tadei maupun Perota silih berganti mendulang produktivitas berkat peran false nine itu. Dari segi gelar pun Roma mampu di bawah Spalletti meraih Coppa Italia 2 kali berturut di musim 2006-2007 dan 2007-2008, plus 1 gelar Super Coppa Italia. Perjalanannya di Serigala Ibu Kota terhenti di akhir tahun 2009. Spalletti memilih untuk mundur dan menganggur. Setelah menganggur 6 bulan, ia akhirnya nekat pergi ke Rusia dengan menerima pinangan untuk melatih Zenit. Sentuhan menyerang khas Spalletti pun langsung merasuk dalam skuad Zenit. Ada banyak perubahan dan prestasi yang ia raih selama berada di Rusia. Musim pertamanya di Zenit, Spalletti berhasil merengkuh gelar juara Liga Rusia. Selain trofi, Zenit versi Spalletti menjadi tim tersubur di Liga dengan total 61 gol dan hanya kalah 2 kali. Dari segi total gelar selama 5 musimnya bersama klub Rusia tersebut, Spalletti sudah meraih 2 gelar juara Liga Rusia, 1 Russian Super Cup dan 1 Russian Cup. Setelah dari Rusia, ia memilih kembali ke Italia dengan bernostalgia bersama Giallorossi pada musim 2016-2017. Namun, ia hanya bertahan selama semusim. Kemudian Spalletti memutuskan untuk berlabuh ke klub Italia lainnya, Inter Milan, di musim 2017-2018. Nerazzurri pun disulapnya dengan gaya bermain yang berbeda. Namun sepertinya ketika di Inter ia tak mampu menanggung beban berat tuntutan klub yang ingin sesegera mungkin meraih gelar juara Liga. Beban berat itu membuat si gundul akhirnya hanya bertahan 2 musim setelah hanya mampu mengantarkan Inter 2 kali finish di posisi 4 Serie A. Setelah si gundul kembali nganggur 2 tahun lamanya, panggilan melatih pun datang dari Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ia diminta menangani Il Partenope sejak 2021-2022 sepeninggal Gattuso. Luciano Spalletti sepertinya sangat cocok dengan materi yang dimiliki Napoli. Materi yang bisa dimanfaatkannya untuk gaya bermain menyerang. Jadilah di awal musimnya bersama Napoli, ia sempat membawa tim itu memimpin klasemen Serie A dengan 12 kali tak terkalahkan. Jumlah golnya pun makin meningkat seiring gaya bermainnya yang atraktif, yaitu 74 gol dalam 1 musim. Luciano Spalletti pun mampu membawa Napoli finish di peringkat ketiga Serie A pada akhir musim 2021-2022. Peringkat itu jauh lebih baik karena musim sebelumnya Partenope hanya berakhir di peringkat kelima. Lonjakan peringkat di Liga Domestik dan keberhasilan membawa Napoli ke Liga Champions membuat Spalletti akhirnya dipertahankan manajemen Napoli. Pada musim 2022-2023, tepat musim kedua Spalletti melatih Napoli, musibah datang. Partenope kehilangan tak sedikit pemain pilarnya. Namun keberanian Spalletti mampu menutup hal itu. Ia sama sekali tidak masalah dengan kepergian pemain. Toh di tangan Spalletti dengan sepak bola menyerang dan atraktif, Napoli belum terkalahkan sejak fase uji coba sampai Giornata ke-6. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah ini saatnya Luciano Spalletti bisa membawa Napoli meraih gelar?